Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya jamaah sekalian, kita ini jahil atau tidak mengetahui apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu pengetahuan. Pada dasarnya jamaah sekalian, kita ini serba kekurangan kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita. Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Pada dasarnya jamaah sekalian, kita ini makhluk yang lemah kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian senantiasa mengingatkan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Singkat jamaah sekalian, kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Asyra. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jamaah sekalian ketika hendak menerima tamu yang dimuliakan, maka tentunya kita mempersiapkan segala sesuatunya. Kita mungkin mempersiapkan kondisi rumah kita dalam keadaan bersih, rapi, kemudian menyiapkan hidangan makanan, berpakaian rapi. Dan tidak lama jamaah sekalian, kita akan kedatangan tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Kita perlu mempersiapkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jamaah sekalian, yang pertama adalah kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, tahun lalu mungkin banyak saudara kita yang Allah masih memberikan kesempatan untuk menikmati, menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Namun pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan. Tidak ada jemaah sekalian yang menjamin usia kita beberapa menit setelah ini, beberapa jam, beberapa hari. Maka kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu amat dekat dengan kita jamaah sekalian, maka kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian,
adalah kita senantiasa senang mengkondisikan hati kita agar senantiasa bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertanyakan jamaah sekalian keimanan kita ketika merasa berat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Itu mungkin jamaah sekalian banyak kita temui di bulan suci Ramadan, ada yang bucok, buka cokko-cokko. Kenapa jamaah sekalian? Mungkin hatinya merasa berat untuk memasuki bulan suci Ramadan. Padahal jamaah sekalian, bulan suci Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa, selamat meninggalkan dosa-dosa besar. Ramadan ke Ramadan berikutnya jamaah sekalian adalah penghapus dosa di antara keduanya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa yang membuat kita jamaah sekalian tidak bergembira untuk menyambut bulan suci Ramadan? Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan para syaitan dibelenggu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu senang menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketiga jamaah sekalian adalah kita perlu bekal ilmu. Kenapa jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak ketahui tentangnya, tidak engkau ilmui. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita jamaah sekalian, penglihatan kita, hati kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mempertanggungjawabkannya. Dan Allah senantiasa mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Contoh kecil jamaah sekalian, yang biasanya ada pendapat yang kurang tepat terkait dengan bulan suci Ramadan karena tidak mengetahui tentangnya. Terkait dengan misalnya hubungan suami istri di bulan suci Ramadan. Ternyata ada pendapat yang mengatakan tidak boleh berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan. Luar biasa bapak-bapaknya ini, libur sebulan. Padahal yang tidak boleh adalah dari waktu subuh sampai maghrib. Adapun dari maghrib sampai subuh maka dibolehkan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Halal di malam hari jamaah sekalian. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya mandi junub itu wajib dilakukan sebelum sahur. Padahal keadaan kita yang junub tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa yang dilakukan. Kenapa seseorang mandi junub? Karena berkaitan dengan pelaksanaan sholat subuhnya, wajib. Jadi tidak mengapa sahur dulu kemudian mandi junub, karena hendak melaksanakan sholat subuh. Karena ada jamaah sekalian sebelum sahur mandi junub, luar biasa itu, 3:30 mandi. Padahal bisa diakhirkan sebelum melaksanakan sholat subuh. Ada juga yang pendapat jamaah sekalian yang mengatakan bahwa ternyata menelan air liur itu membatalkan puasa. Bayangkan jamaah sekalian, kalau membatalkan puasa
sedikit-sedikit kita akan meludah. Padahal ini dibolehkan menelan air liur ketika berpuasa. Ada juga pendapat yang mengatakan darah yang keluar dari tubuh, misalnya luka, bisa membatalkan puasa. Padahal yang dimaksud adalah darah yang keluar dari wanita pada saat haid atau nifas. Kita perlu ilmunya jamaah sekalian. Bagaimana dengan jarum suntik? Selama kita berpuasa, misalnya kita sakit, berobat ke dokter, kita harus disuntik. Bagaimana hukumnya jamaah sekalian? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i mengatakan jarum suntik, ketika kita disuntik, berobat ketika kita dalam keadaan puasa, tidak membatalkan puasa kecuali suntik itu mengandung zat makanan dan minuman, apalagi jumlahnya banyak. Misalnya suntik suplemen yang mengandung zat makanan dan minuman, ini membatalkan puasa yang kita lakukan. Ini jamaah sekalian. Dan sarana untuk belajar jamaah sekalian banyak sekali. Seperti pada saat sekarang kita mendengarkan pengajian, kita bisa mendengarkan di YouTube, kita bisa memilih ustadz di YouTube, ustadz kondang. Namun jamaah sekalian, yang perlu kita hindari adalah menjadi komentator atau juri di antara para ustadz yang kita tonton. Begitu biasanya jamaah sekalian, kita membandingkan Ustadz Adi Hidayat, misalnya Ustadz Abdul Somad, mengangkat Ustadz yang satu kemudian menjelekkan Ustadz yang lain ketika berbeda pendapat. Maka jamaah sekalian, kita perlu menerima ilmu itu dengan berlapang dada, menerima perbedaan dengan lapang dada, supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu. Selanjutnya jamaah sekalian adalah kita perlu banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan jamaah sekalian adalah bulan suci, maka kita perlu membersihkan hati kita untuk memasuki bulan suci itu. Meskipun bulan suci Ramadan adalah sarana kita untuk menyucikan hati kita. Wallahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsar min 70 marrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 70 kali. Riwayat yang lain mengatakan mi'ata marrah, 100 kali. Bayangkan jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, terpelihara. Bahkan ketika melakukan kesalahan di surat Abasa, Allah senantiasa menegurnya. Beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali dalam sehari. Luar biasa jamaah sekalian. Selanjutnya kita perlu di bulan ini menuntaskan utang puasa kita, karena utang itu harus dibayar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian sakit, marid, aw ala safar, perjalanan jauh, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib baginya untuk mengganti di hari-hari yang lain. Sakit jamaah sekalian ada beberapa kategori. Yang pertama adalah sakit yang ringan. Jangan sampai ada di antara kita yang hanya flu sedikit, batuk-batuk sedikit, alasan tidak berpuasa. Apalagi kalau luka kecil tidak berpuasa. Maka kalau kita sanggup berpuasa, maka itu lebih baik ketika kita sakit. Sakit yang kedua jamaah sekalian, ada sakit yang jangka pendek. Misalnya di bulan suci Ramadan kita demam 2-3 hari, maka kita mengqadha, menggantinya di hari lain di luar bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah sakit
jangka panjang yang menurut dokter sakitnya ini sudah berat untuk sembuh, maka ini keringanannya adalah dengan membayar fidyah. Fidyah itu jamaah sekalian adalah memberi makan orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu ukurannya adalah 1 mud atau kurang lebih 0,6 kilogram. 1 mud kita memberikan kepada fakir miskin makanan, baik dalam keadaan masak ataupun masih dalam keadaan berupa beras, kita berikan kepada orang miskin. Kemudian bagaimana dengan wanita hamil atau menyusui? Maka keringanannya adalah jika dia mampu untuk berpuasa, jika tidak membahayakan dirinya atau bayinya, maka berpuasa lebih utama baginya. Bagaimana ketika berat untuk melaksanakan puasa? Maka para ulama membagi 3 terkait dengan wanita hamil dan menyusui ini. Pendapat yang pertama adalah orang yang hamil atau menyusui selama bulan suci Ramadan, jika berat boleh dia berbuka, tidak berpuasa. Asalkan yang pertama menurut pendapat Aisyah radhiyallahu anha, dia bayar fidyah sekaligus mengganti qada. Pendapat yang kedua, sahabat dari Abdullah bin Umar pertengahan ini, mengqada saja tanpa fidyah, menggantinya saja. Dan pendapat yang memudahkan, yang ringan adalah cukup membayar fidyah, sebagaimana pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Au ala safar, atau dalam perjalanan jauh kurang lebih 48 mil atau kurang lebih 77 sekian kilometer, melakukan perjalanan jauh, maka boleh baginya untuk berbuka. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sya'ban ini jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa jamaah sekalian? Salah satu hikmahnya adalah kita misalnya ketika akan lomba olahraga, misalnya lomba futsal, lomba bulu tangkis, intinya lomba olahraga, kita perlu latihan untuk persiapan. Kita perlu latihan, kemudian pemanasan. Maka jamaah sekalian, salah satu pemanasan untuk memasuki bulan suci Ramadan adalah kita banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Pemanasan supaya tidak berat di bulan suci Ramadan. Selanjutnya jamaah sekalian, kita ketika menyambut bulan suci Ramadan membiasakan diri kita untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Yang pertama adalah mulai sekarang kita perlu membiasakan diri kita untuk banyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan jamaah sekalian adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Fungsinya apa jamaah sekalian? Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita perlu jamaah sekalian membiasakan diri kita untuk bersedekah sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan ketika memasuki bulan suci Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Selanjutnya jamaah sekalian, kita perlu menjaga fisik kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Karena jamaah sekalian, ibadah puasa itu adalah ibadah fisik. Perlu
fisik yang kuat untuk menahan lapar haus di siang hari. Kalau kita sakit jamaah sekalian, kita tidak akan mungkin bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan. Kita berat untuk berpuasa, kita berat untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid, kita berat untuk mengkhatamkan Al-Quran. Maka kita perlu menjaga fisik kita, kesehatan kita. Terakhir jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita persiapkan adalah kita perlu membuat target mulai sekarang jamaah sekalian. Apa target saya di bulan suci Ramadan? Tentunya target yang pertama adalah target puasa yang full. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk bisa full melaksanakan ibadah puasa. Selain itu jamaah sekalian, kita targetkan untuk full melaksanakan salat tarawih di masjid. Yang perlu kita mungkin pertimbangkan jamaah sekalian di bulan suci Ramadan itu adalah banyak sekali bukber di luar. Yang biasanya jamaah sekalian terkendalanya di bukber itu biasanya tidak sempat untuk melaksanakan salat tarawih. Bukber sudah salat maghrib, ngobrol sampai jam 10. Salat tarawih di masjid lewat. Yang para jamaah sekalian, kalau meninggalkan salat maghrib dan isya, padahal puasa wajib, ibadah salat wajib. Banyak jamaah sekalian di antara para pemuda-pemudi kalau bukber di luar, lewat salat maghribnya, salat isyanya lewat, salat tarawih lewat. Apa yang kita dapatkan dari bukber itu? Makanya jamaah sekalian, kita perlu mempertimbangkan itu. Yang ketiga jamaah sekalian, kita perlu membuat target khataman Al-Quran di bulan suci Ramadan. Minimal jamaah sekalian kita khatam 1 kali di bulan suci Ramadan. One day one juz, 1 juz 1 hari. Kalau ulama jamaah sekalian, kalau memasuki bulan suci Ramadan, ada yang khatam bahkan sampai 60 kali di bulan suci Ramadan, seperti Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullah. Imam Syafi'i jamaah sekalian sehari itu menghatamkan Al-Quran 2 kali. Dari 1 bulan 60 kali. Di antara mereka ada yang khatam 1 kali dalam 7 hari, 1 kali dalam 3 hari, 1 kali dalam 2 hari. Maka jamaah sekalian minimal kita khatam 1 juz 1 hari, 1 kali khatam selama bulan suci Ramadan. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa persiapan terkait dengan kita menyambut bulan suci Ramadan. Masih ada waktu jamaah sekalian sekitar 15 menit untuk kita berdiskusi atau sharing-sharing terkait dengan ibadah puasa yang kita bahas pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, kita sharing-sharing, berbagi pengalaman mungkin.